Oke, selamat pagi. Apa kabar? Oke, boleh silakan duduk. Nah, ini ya. Kayak baru pertama kesini ya. Wajah-wajah baru nih. Oke, sebelumnya saya thank you dulu ya untuk invitationnya ya. Hari ini kayaknya saya menggantikan Timo yang harusnya hari ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya yang sharing buat teman-teman. Kayak ini pertama kali kesini, jadi boleh saya nanti sharing background juga ya, supaya tahu sebenarnya perjalanannya gimana gitu ya. Boleh langsung ke slide aja nggak apa-apa. Sep, nggak keluar ya. Nah ya, hari ini saya bawa materi Seasons of Change. Tapi sebelum kita masuk materi, kita perkenalan singkat dulu aja ya. Kemarin tuh sempat bingung antara champ sama champion, ada beberapa ya namanya mirip-mirip. Jadi kemarin ini yang mana ya gitu. Ini bisa di next di mana nih? Set, ngarahnya kemana? Ngarahnya kemana? Nah ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Willy Widianto Tandio ya, atau orang bilang Willy WT. Saya itu berarti di Prudential sejak tahun 2014. Jadi sejak lulus kuliah. Nah, nanti saya sharing-sharingin juga ya. Nah ini ya. Agak nyangkut-nyangkut nih. Apa ini mati? Oh, pantesan. Ini off. Nah, ya. Back-nya ke sini. Oke ya. Jadi saya bungsu dari 4 saudara. Saya kebetulan lahir di tahun 91. Berarti sudah tidak muda-muda banget juga ya hari ini ya. Udah umur 35 tahun ini. Terus saya TK sama SMA di Sang Timur Tomang. Ada yang tahu? Oh, tahu ya. Banyak kan biasa kalau speaker di mana tuh gitu ya. Atau taunya Sang Timur Depok. Ya, kalau ini Sang Timur Tomang, saya kalau tahu jakal jadi agent nggak bakal melakukan ini ya. Ini hal yang buruk ya. TK sampai SMA temannya itu aja. Jadi list namanya berkurang gitu ya. Jadi kalau teman-teman, panggilnya teman-teman nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman TK-nya sampai SMA pindah-pindah, mungkin temannya lebih banyak. Saya kebetulan tidak berpindah-pindah karena sekolahnya deket sama rumah saya. Dulu saya rumah di Tanjung Duren. Jadi kemana-mana naik sepeda ke sekolah gitu ya. Dari kecil naik sepeda sama jalan kaki. Dulu diantar waktu kecil doang. Terus saya kuliah di Untar. Ada yang alumni Untar juga? Wah, banyak ya? Nggak banyak juga ternyata. Saya di Untar yang dari sini kelihatan tuh gedungnya ya, agak belok dikit. Saya ambil ilmu komunikasi di tahun 2010 berarti kuliah ya. Saya ambil jurusan komunikasi bukan karena saya suka berkomunikasi, bukan ya. Saya juga bukan yang paling jago ngomong, ini semua bentukan Prudential nih selama 11 tahun, 12 tahun ya. Waktu dulu sebenarnya join di Untar jadi ilmu komunikasi itu cuma satu alasannya. Karena saya lemah di hitung-hitungan. Saya nggak suka materi yang mesti ngitung, jelimet. Saya lebih suka yang hafalan. Ya, saya udah bersumpah sejak lulus SMA saya nggak mau masuk jurusan pakai hitung-hitungan. Ya, dulu saya berpikir beberapa jurusan. Yang pertama dulu sastra Inggris. Nah kan mikir ya Inggris nggak bakal ada hitungan lah ya. Tapi nggak dikasih sama orang tua. Katanya nanti jadi apa kalau lulusnya? Wah bingung juga ya sastra Inggris kerjanya apa? Dulu nggak kebayang. Mungkin kalau hari ini lebih familiar gitu. Terus saya juga mau ambil jurusan hukum waktu itu. Udah sempat apply, tapi kata orang tua juga sama. Aduh kalau hukum janganlah nanti urusan sama polisi. Biasa ya. Perkara begitulah ya. Akhirnya nggak dikasih juga. Ya udahlah, saya cari jurusan yang waktu itu jurusan ini nggak ngetren. Di Untar aja baru angkatan kelima. Saya itu angkatan kelima. Dulu yang terkenal tuh London School. Ya, untuk LSPR mungkin lebih dulu. Tapi dulu tuh di jurusan universitas lain tuh nggak terkenal sama sekali. Apa tuh ilmu komunikasi gitu. Akhirnya saya ambil ini dan bener selama 4 tahun kuliah itu nggak ada hitung-hitungan semuanya hafalan, makanya IP-nya bagus ya. Kalau ada hitungan, wah IP hancur pasti ya. Dulu merah terus soalnya. Dan syukurnya kalau di Prudential nggak ada hitung-hitungan yang gimana gitu ya. Saya juga waktu itu aktif bermusik, jadi sempet lah ya dari tahun 2012 sampai 2017 tuh aktif bermusik ya, ngeband, terus keliling-keliling kafe. Dulu belum ada Holy Wings ya, dulu belum ada yang kayak gitu-gitu ya. Dulu adanya tuh Hard Rock Cafe ya, terus Pisa Cafe ya yang di Menteng ya. Ya kayak gitu-gitu. Dulu nggak ada tuh Holy Wings, belum ada ya. Jadi saya ngiter tuh ya. Setiap mungkin 2 hari sekali dari jam 9 malam gitu ntar sampai jam 4 subuh ya.
Sampai jam 3 subuh. Ngapain ya? Gitu, jadi pengamen ya, pengamen antar kafe. Dulu sampai 2017. Nanti saya ceritain juga ya. Terus saya dulu suka yang namanya kerja serabutan ya. Apa kerja serabutannya? Jadi saya itu dulu suka pertama jualan pulsa. Ya, kalau zaman dulu ya, pulsa kan nggak kayak sekarang. Pakai Tokped bisa ya, pakai M-Banking bisa ya. Kalau dulu tuh ada yang namanya counter. Ya, mungkin teman-teman familiar ya. Kita datang ke counter minta pulsa 20.000 M3 gitu ya. M3 50.000. Nah, saya dulu salah satu yang bukan jaga counter gitu, tapi by handphone, dulu by BBM. Jadi tugasnya adalah teman-teman kampus itu BBM ke saya. Will mau pulsa 50.000, nanti berapa detik saya transfer ke dia itu. Nanti pulsa saya terima ya. Jadi saya ngerjain gituan, sama dulu sempat jual-jualan kayak baju-baju, celana gitu-gitu lah ya. Tapi nggak sampai diseriusin, tapi yang pulsa lumayan serius. Karena dulu belum ada kompetitornya. Dulu orang daripada repot cari-cari counter pulsa, mendingan BBM saya gitu. Jadi dulu saya dari omset 5 juta sebulan, 5 juta tuh kecil ya profitnya. Karena sekali transaksi untungnya Rp1.000. Jadi kalau 5 juta kan paling kurang lebih 500 sampai 50 transaksi lah. Itu berarti 50.000 tuh. Dulu sampai dari cuman ngurusin orang untar Vkom ya, sampai menjalar ke orang hukum juga beli sama saya ya. Orang arsitek juga beli sama saya, sampai 40 jutaan sebulan perputarannya. Ya, dulu buat anak kuliah lumayan, bisa terima 3 jutaan lah sebulan dari jualan-jualan begini ya. Jadi ditabung ya, beberapa nggak ketabung juga ya buat pacaran dan lain-lain ya. Biasa lah ya. Jadi dulu suka ngerjain gitu. Terus waktu 2014 lulus baru tuh bingung mau kerja apa. Dulu saya lulus tuh Januari 2014. Pas lulus, pikiran anak baru lulus apa? Apply, nanti dapat panggilan ya sebulan 2 bulan, habis itu kerja, bener ya? Sama, saya juga pikirannya begitu. Udahlah, apply sana sini, tapi nggak ada yang mau terima. Ya, nggak ada yang manggil bahkan. Jadi bingung nih waktu itu. Kebetulan orang tua saya punya toko bahan kue, saya tungguin di situ. Jadi sambil daripada nganggur, ya udahlah bantu-bantu orang tua berbakti gitu ya. Saya nungguin ini kok udah 1 bulan, 2 bulan nggak ada panggilan ya. Padahal CV oke, IP juga lumayan 385, harusnya oke lah ya. Tapi nggak ada yang manggil. Sampai di bulan Maret, saya bingung gitu. Aduh, ini mesti ngapain? Nah, sampai satu titik, saya waktu itu punya pacar yang hari ini udah jadi istri ya. Fanny tuh punya koko. Kokonya jalanin Prudential. Saya nggak tahu persis dia ngapain, tapi yang saya tahu dia jalanin dari tahun 2010. Berarti waktu saya lulus dia udah jalanin Prudential 4 tahun, tapi income-nya kok cepet banget. Saya 4 bersaudara, kakak saya semuanya karyawan. Ada yang saya kebetulan 4 bersaudara ini jauh-jauh ya, saya sama yang ketiga tuh beda 11 tahun. Sama yang paling tua beda 15 tahun. Ya, jadi jauh ya, anak by 3 get 1 ini begini nih. Ya, yang lain nempel-nempel nih, beda setahun 2 tahun, saya bedanya 11 tahun ya. Kakak saya semua karyawan. Dan 4 tahun kerja, ngelihat saya sama saudara-saudara saya, nggak mungkin 4 tahun bisa beli BMW, bisa punya kehidupan yang berubah banget gitu ya. Saya pikir dia kerja apa nih ya, kalau dulu nggak ada tuh judul ya, nggak ada tuh. Saya cuma mikir dia kurir narkoba nih kayaknya nih orang ya, duitnya cepet banget 4 tahun. Jadi saya bingung, ya kerja apa? Tapi cara paling gampang adalah bertanya dong, kok lu ngapain sih di Prudential? Karena saya dulu even nggak tahu Prudential apa. Jadi saya cuma penasaran, dia kerja apa sih 4 tahun kok hebat banget. Ya udahlah, gue daripada nungguin panggilan nggak dapet, ya udah deh, siapa tahu bisa kerja sama koko lu gitu ya. Saya tanya tuh. Terus akhirnya muncullah ada satu event yang dia adakan waktu itu di Alam Sutra. Dia kayak bikinnya semacam games gitu. Saya ngeliat ternyata isinya banyak anak-anak muda yang usianya bahkan ada yang baru 18 tahun, 19 tahun. Saya waktu itu 21 tahun gitu ya. Terus saya nanya tuh sama dia, pertanyaan yang disukai oleh semua agen asuransi. Lu kerja apa sih sekarang bro? Wah ya. Dan langsung dijawab dengan apa? Nanti kita ketemuan aja makan. Udah tuh ya. Dapat dah tuh ya. Jadi akhirnya di bulan Maret akhir lah ya. Maret akhir saya ketemuan sama kokonya Fanny. Ya. Ketemuan dulu kita kantor tuh di Lipo Kuningan. Jadi makan di, apa tuh putarannya? Pas Fest.
yang McD Pasar Festival. Ya, makan di situ ya, ngobrol, dijelasin jenjang karir dan segala macem. Jujur ya, kagak masuk otak juga sih itu hitungan apa ya, 4 tahun 100 juta nggak kepikiran. Saya cuma mikir ya udahlah daripada nganggur jaga toko, bingung mau ngapain, ya udahlah akhirnya April 2014 akhirnya join di Prudential ya. Nah, itu tuh. Jadi ini salah satu agent yang menyerahkan diri ya, menyerahkan diri ke jurang kesuksesan gitu ya. Jadi saya cuman akhirnya join ya. Kokris, kalau nggak tahu Koko Evan itu Kokris yang hari ini punya Connect Agency gitu ya. Yang hari ini saya juga di situ ya. Nanti boleh sekali-kali dipanggil ya kok ya. Nah, suruh ke sini nanti ya. Dia sekarang berarti tahun keberapa ya? 2010 berarti 16 tahun ya, nggak berasa juga ya. Ya ini gambar-gambar sedikit aja nih waktu saya kecil ya. Saya bukan yang digendong, saya yang di bawah nih ya. Nah, jangan banyak yang bilang, wah lu digendong lu ya. Bukan dong, ini masa saya begini gitu ya. Nah, ini saya yang kecil ya. Terlihat ya dari foto ini bahwa saya dari keluarga yang biasa-biasa saja ya. Keluarga kaya tidak ada nih ya, pintu-pintu yang usang-usang begini ya. Sama kalender-kalender yang dulu dilingkar-lingkerin ya nggak ada ya. Nah ini dari keluarga sederhana. Ini kakak ketiga saya, ini yang kedua. Ya, bedanya jauh ya. Ini beda 11 tahun ya. Nggak ikut foto di sini ya. Ini ya, ini mama dan lain-lain ya. Nah ini 2016 saya ngeband terakhir, nih foto terakhir ngeband. 2016 di Pekan Raya Indonesia. Ya kalau teman-teman tahu ini kan yang di foto panggungnya. Tahu nggak kenapa? Karena nggak ada yang nonton teman-teman ya. Nah, orang kalau di foto penontonnya banyak kan pasti fotonya dari sini dong. Nah ini fotonya kebalik, kok yang di foto cuma panggungnya doang. Karena ini penontonnya nggak ada. Ini acara sepi nih ya. Tapi karena waktu itu 2016 ya udahlah lumayan dapat panggilan manggung, even nggak ada yang nonton ya udahlah dapat bayaran lumayan gitu ya. Jadi anak band itu bayarannya murah teman-teman ya. Kalau dulu waktu zaman cafe to cafe dibayarnya pakai nasi goreng asin. Ya, yang bahkan nggak ada telurnya. Tahu ya? Tipikal nasi goreng yang asin nggak ada telurnya ya. Masih mending lah kalau ada telurnya nggak ada. Dulu zaman gitu ya. Sampai akhirnya dibayarnya 500.000 ya sekali manggung ya. 500.000 itu nggak gede karena dibagi 4 orang. Nah, kalau 500.000 per orang mungkin saya nggak di Prudential ya. gitu ya. Dulu 500.000 terus bagi 4. Kadang bagi 5. Tergantung. Kalau gitarisnya mau 2 berarti drummer 1, bassis 1, vokalis 1. Udah bagi 5. 100.000. Nyanyi berapa? 4 jam. Ya udah serak-serak begitu ya sampai sakit ya. Nah ini kebetulan nih berempat nih ya. Berempat. Nih dibayar waktu itu kayak 2 juta bagi 4 500.000 ya. Nih terus ya. Nih ya zaman-zaman dulu. Ini berempat nih. Kadang ada tambahan-tambahan ya. Ini tuh ngeband, ini bukan FC ya. FC ya. Ini bukan FC ya. Ini saya kebetulan ngeband tuh sama dulu saya ngeles musik terus orang guru-gurunya tuh yaudah kita bikin band yuk iseng-iseng gitu. Kita ngumpul. Akhirnya jadi. Ya, terus abis itu nih di Prudential ya. Ini tahun 2017 saya promosi agency manager waktu itu nih ya. Ini Kokris ya. Nah, ini yang leader saya, yang rekrut saya. Ini berapa kilo yang lalu? Sekarang udah nggak kayak gini penampilannya ya. Sekarang beratnya udah 120 lebih ya. Jadi udah big size dia ya. Jadi di Prudential nggak cuman kantong yang membesar ya, badan juga bisa ikut membesar ya. Kalau saya kebetulan ya dari dulu gitu-gitu aja ya. Ini udah agak bengkak dikit sih, tapi ya udah begitu-gitu aja mukanya ya. Ini 2017 ya. Ini dengan tim ini masih di Inspiring gitu ya. Jadi ini sekilas background aja ya. Nanti saya akan sharing juga gimana Prudential mengubah ya hidup saya gimana. Dan kenapa saya memutuskan untuk nggak lanjutin juga di dunia musik gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke materi. Jadi gini, sekarang kan tanggal 1 ya. Tanggal 1 Agustus. Kenapa saya selalu bilang bahwa dimulai di Agustus adalah last curve buat kita di Prudential? Teman-teman sependapat nggak? Ya, mungkin ada yang bilang, ini kan masih Agustus gitu. Tapi kalau buat saya, Desember saya nggak pernah hitung. Kenapa? Karena Desember adalah bulan paling berbahaya. Ya, bulan yang gampang orang kepleset tuh di Desember. Banyak orang yang, aduh lah masih ada bulan Desember, tapi lupa kalau Prudential aja tanggal 15 Desember ke atas udah nggak menjanjikan itu police issued. Bener ya? Buat leader-leader mungkin tahu ya, di tanggal 15 Desember ke atas, kalau ada dokumen yang masuk ke Prudential, Prudential nggak jamin issued di bulan itu. Bayangin ya, betapa menegangkannya bulan Desember. Makanya saya selalu hitung Agustus, September, Oktober, November itu udah last curve, udah final sprint nih. Udah sisa 4 bulan. Buat apapun yang teman-teman kejar, kayak gitu. Makanya saya selalu bilang, ini tuh last curve di 1 Agustus ini. Pas lagi ya, kebetulan sharingnya tanggal 1.
Jadi harus ada yang diubah. Ya, ada elemen tertentu yang suka kelupaan. Banyak orang bilang begini, udahlah kalau udah sisa 4 bulan, ya, yang penting kerja lebih keras. Yang penting ketemu orang lebih banyak. Yang penting lebih rajin dari biasanya. Kan kadang orang cuma mikir itu. Tapi ada orang suka lupa bahwa dalam 4 bulan, kalau cuma soal kerja lebih keras dan ketemu lebih banyak orang, nggak cukup juga kadang-kadang. Karena ada elemen perubahan yang harus teman-teman lakukan, ya. Karena kenapa perubahan itu penting buat menghadapi curve yang terakhir ini? Karena kalau teman-teman melakukan perubahan, dan perubahan ini nggak cuma soal quantity, ya, nggak cuma soal ketemu lebih banyak, nggak cuma soal lebih rajin aja, tapi harus ada sesuatu yang diubah. Contoh yang paling umum, kalau saya sering bilang ke tim saya, perubahan yang paling gampang adalah perubahan respon. Kalau udah sisa 4 bulan, kalau misalnya amit-amit di tengah prospek terus orangnya nggak jadi masuk, ya sering ya, telepon nggak diangkat, WA di-read doang ya, kita kayak koran gitu ya. Jangan terlalu pusing, responnya jangan baper, jangan merasa, aduh ini kok begini ya. Kadang-kadang ada juga case yang udah closing tapi nggak issued banyak, bisa juga. Karena ternyata, kelihatannya sehat, padahal ternyata recordnya banyak. Jadi akhirnya case yang udah oke jadi nggak oke. Yang harusnya kita udah hitung jadi nggak bisa dihitung. Tapi kadang-kadang yang mungkin sebelum-sebelumnya kita kalau nemu masalah kayak gitu, udah langsung responnya, udahlah, ini lemes lah gitu ya. Aduh capek deh gitu ya. Please, 4 bulan terakhir ubah itu. Ubah responnya. Karena udah nggak ada waktu untuk meratapi dalam tanda kutip ya. Udah nggak ada waktu untuk respon yang seperti itu. Karena 4 bulan ya udah, next aja. Saya perlu punya mindset 2. Yang pertama, kalau case belum issued, belum benar-benar nambah tuh di API, jangan dihitung. Ya, banyak tim saya yang euforia gara-gara baru closing, baru submit. Terus akhirnya dia merasa, wih, udah aman nih kalau ini issued. Dia lupa ada faktor kalau ini issued ya. Berapa banyak yang nyangkut gara-gara kalau ini issued. Saya dulu 2015 ke 2016 miss Star Club cuman karena satu case tidak issued. Yang saya pikir itu udah pasti issued. Jadi dari situ saya belajar bahwa kalau belum issued jangan dihitung. Saya kurang Star Club Leader, kurang 8 juta API, kebayang nggak? 8 juta API, tapi ya udah, itu kenyataannya. Jadi dari satu case 10 juta API, pending, akhirnya sampai tanggal 1 Januari tidak issued. Dan saya gak jadi Star Club Leader gara-gara satu case itu. 8 juta API ya, berarti dari situ saya belajar, ya udahlah, kalau case belum issued, belum nambah di API, jangan dihitung. Ya, saya sering banget punya tim kayak begitu. Tenang nih, Will, ini closing 100 juta API. Ini kalau issued, AAB. Ya, pertanyaannya kalau nggak issued, nah, banyak agent yang malah udah santai duluan. Udah pegang case, ini mah sehat lah pasti issued. Nggak tahu loh, kadang-kadang orang berubah pikiran. Kadang-kadang orang bilang, kalau dipikir-pikir ya, nah, kalau dipikir-pikir itu kan males ya jadi kita ya. Saya masuknya tahun depan aja deh. Waduh, dia nggak apa-apa, kita nih kenapa-napa gitu kan. Nah, makanya responnya harus berubah. Makanya yang pertama itu, saya punya mindset bahwa kalau case itu belum issued, ya jangan dihitung. Submit nggak apa-apa ya. Tapi kalau belum issued jangan dihitung. Mindset yang kedua adalah apapun yang terjadi, next dulu. Terutama di bulan-bulan begini. Mungkin kalau dia ini case di Januari, Februari bolehlah kita kayak ya ngedown sedikit gitu ya. Ya 2 hari, 3 hari oke. Tapi kalau udah tinggal 4 bulan, udah last curve begini ya, nggak bisa. Ya, harus pola pikirnya ya udah next. Responnya harus cepet. Shiftingnya harus cepet antara ngedown sama ya udah jalan lagi. Ya. Jadi itu yang membuat harus berbeda dari biasanya. Yang kedua adalah pasti satu level di atas. Kalau kita melakukan perubahan sesuatu harus yang satu level di atas. Ya, contoh paling gampang ya, kalau tadi yang paling basic kan cuman dari quantity. Yang keduanya adalah dari respon kita menjawabnya. Yang ketiga adalah gimana kita berpikir untuk strateginya kita. Jadi banyak tim, saya nggak tahu kalau di tempat ini, banyak tim saya begitu. Ya, mungkin karena masih muda-muda juga, jadi berpikir ya udahlah hajar aja ketemu orang tanpa dipikir mau ngapain. Ya, ibaratnya dia cuman
mukul aja, kalau boxing ya, dia mukul aja, pokoknya lempar pukulan sebanyak mungkin, tanpa berpikir mesti melakukan pukulan seperti apa. Ya, kenapa petinju yang bedain petinju sama preman? Preman asal mukul aja, bener gak? Tapi boxing tahu strateginya, tahu tekniknya, tahu mesti ngapain. Ketika mukul ini, yang tangan kiri mesti ngapain. Kan beda ya, orang boxing sama yang dua hal yang berbeda. Sama, kita sebagai agent juga sama. Harus ada yang berubah, yaitu dari sisi strategiknya. Harus mulai duduk dan berpikir. Saya suka selalu, kalau tim saya tiap Senin biasanya ya, Senin malam tuh pada ngumpul, terus pada duduk dan berpikir, minggu ini mau ngapain ya? Mau ketemu siapa ya? Terus nggak cuman mau ketemu siapa, waktu ketemu orang ini, mau ngomongin apa ya? Jadi udah ada gambarannya ketika ketemu orang ini mau ngapain. Bukan sekedar gini, ya udahlah ketemu dulu, ntar lihat arah angin membawa kemana. Nah, ada yang sering begitu? Pasti tanya leadernya, mau ketemu sama om ini, mau ketemu sama pak ini, nanti mau ngapain? Nggak tahu juga sih, ketemu dulu aja. Nanti arah obrolan kemana baru masuk. Ya, masalahnya belum tentu arah obrolannya menghasilkan sesuatu. Makanya perlu dipikir, duduk dan berpikir satu-satu. Oke, kalau si om ini ngomongnya mau ngomongin ini, mau bahas produknya ini. Atau kalau ngobrol pun harus dipikirin, ngobrolnya mau yang mana, arahnya kemana. Jadi one level above dari yang sekedar prospek aja. Ya, harus mulai dipikirin dari prospek itu mau ngarahnya kemana. Produk apa yang dijual. Terus sales idea apa yang mau dipakai mungkin. Bahkan kalau lebih bagus lagi, udah dapat gambaran kira-kira orangnya objectionnya apa. Jadi kita prepare. Pertemuan yang well prepare. Ya, mungkin tidak selalu pertemuan yang well prepare menghasilkan langsung API. Enggak juga. Kadang-kadang ada yang sama aja hasilnya kok, gue mau dipikirin nggak dipikirin juga nggak closing. Ya, cuman beda di preparation, mungkin follow up-nya berbeda. Targetnya udah berbeda, yang diomongin lebih ada bobotnya. Daripada cuman ngobrol terus bingung. Gimana nih ngarahin masuk ke asuransinya? Ya, sering begitu kan? Gimana ya? Nah, jadi pusing. Ya, jadi please, ada sesuatu yang diubah. Ya, dari hal-hal dari kita, simple dari kita prospek. Ya. Ya ini poinnya. Sesuatu harus ada yang diubah. Jadi teman-teman boleh nanti ya setelah sesi hari ini ya, abis ini mungkin nongkrong di mana, ketemu sama leadernya, terus berpikir, kenapa ya 8 bulan terakhir atau 7 bulan terakhir dari Januari sampai Agustus ini kok belum sesuai dengan apa yang kita harapin? Belum sesuai dengan target yang kita planning di awal tahun. Semua kan biasa awal tahun goal setting. Ya, kalau bisa di tengah tahun udah beres, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata kok ada yang miss ya. Kok targetnya punya API sekian, kok meleset ya. Kok targetnya mau rekrut sekian, atau punya tim sekian, kok meleset ya. Coba direnungkan, dan dipikirin, kira-kira apa yang harus diubah. Ya, kalau saya suka pakai formula gampang, mungkin di CEM juga pakai hal yang sama. Activity, market, dan skill. 3 ini doang yang dilihat. Ya. Activity-nya kayak gimana? Marketnya siapa? Dan skill-nya mumpuni nggak? API nggak akan muncul kalau ada yang kurang dari 3 ini. Contoh, ya, punya tim yang skill-nya bagus. Marketnya juga bagus. Tapi ketemunya 2 minggu 1 orang. Mati nggak tuh? Ya, berarti kurang activity-nya aja. Mungkin ada juga yang udah rajin, activity-nya banyak. Skill-nya bagus. Tapi marketnya nggak punya daya beli, juga nggak closing. Saya dulu waktu zaman agent, bayangin ya, April tanggal 27 saya AAJI. Ya, berarti efektif jalan bulan Mei. 1 bulan ketemu 61 orang. Bayangin. Banyak kan tuh? Sebenarnya nggak banyak-banyak juga loh. 1 hari 2 aja tuh. Siang malam, weekend pakai. Ketemu 61 orang. Tebak closing berapa? 2. Tega banget. Berapa? 6, 10 banding 1 gitu ya katanya ya. Ada lagi? Waduh, jahat sekali Anda ya. 0 loh ya. Jawabannya 1. Ya, jadi antara 0 dan 2 tuh ya. Jawabannya 1. Di orang ke-61 lagi baru closing, bayangin ya. Itu kalau ada leader ya dulu kok Chris lihat mungkin nih, aduh nih agent suram nih ya, ketemu 60 orang, 10 banding 1 aja nggak masuk. Ini 60 banding 1. Baru closing, closingnya 250.000. Komisi aja buat beli super besar nggak cukup.
Dulu komisi 30%, 250.000, berapa tuh? Cuma 60 ribuan. Balik lagi, saya juga waktu itu merasa, aduh, kacau nih angka nih gitu ya. Tapi ternyata kekurangannya di mana? Activity-nya banyak nggak? Banyak. Skill-nya oke. Ternyata marketnya. Saya dulu ketemu 61 orang, rata-rata ketemu teman seumuran. Yang rata-rata jawabannya adalah produknya bagus sih, tapi uang jajan gue aja gopek nih. Kalau beli asuransi lagi 300.000, gue makan apa nih sebulan? Rata-rata jawabannya begitu. Jadi nggak ada daya belinya. Makanya berarti abis itu yang dilakukan adalah ubah marketnya. Sama. Something needs to change. Apa? Ya dari tiga itu. Mungkin dari market, mungkin dari activity, atau kalau market dan activity udah bagus tapi nggak closing-closing, mungkin skillnya. Ya, skill yang dilihat dua. Ada hard skill, ya gimana kita prospek, gimana kita jelasin, dan yang suka kelupaan adalah soft skill. Saya dulu punya tim, bayangin ya. Dia orang banking, bagus nggak? Bagus. Marketnya oke, ya. Terus activity-nya juga nggak kalah banyak. Sebulan mungkin bisa 40, bisa 50, rajin juga. Tapi nggak closing-closing. Padahal skillnya waktu role play sama saya bagus. Tapi waktu ketemu orang beneran, waktu saya temenin, ternyata kalau ngomong tangannya dilipat. Ketemu orangnya. Terus nadanya nada menyerang. Ya, orangnya ngomongnya agak kenceng. Ya siapa yang mau closing? Nah, itu yang nggak kedetek di radar saya kalau saya nggak datengin lihat dia di lapangan seperti apa. Jadi soft skill nggak kalah penting karena suka kelupaan. Ya udahlah dia prospek udah oke, jelasin sales idea udah bagus, trial closing udah bagus, knowledge product udah bagus gitu ya. Udahlah kita biarin dia prospek. Ternyata di lapangan begitu. Atau ada yang teleponnya begitu orang nggak mau ketemu langsung marah-marah. Dulu tim saya ada yang begitu juga. Angkat telepon, orangnya nggak mau, dia langsung ngomong gini, gitu aja nggak mau dimatiin. Waduh, kacau nggak? Kacau. Tapi ya hal-hal seperti itu yang kita juga mesti lihat. Jangan-jangan kita juga begitu. Jangan-jangan ada gesture-gesture tertentu yang waktu kita prospek tanpa kita sadari membuat kita nggak closing-closing. Jadi dua yang diperhatiin. Hard skill paling utama, tapi soft skill juga penting. Makanya kenapa kalau di tempat saya dulu sampai harus belajar untuk ngobrol. Bayanginnya ngobrol aja ada kelasnya. Saking apa? Saking ya banyak orang-orang yang tidak pandai ngobrol ya. Dulu saya salah satunya ya. Kalau ngobrol saya suka punya list pertanyaan kayak wawancara. Tapi ya itu membantu saya waktu itu. Saya bikin tuh nanti ngomongin ini. Kalau orangnya jawab ini saya cara jawabnya begini, ngomongnya begini. Sampai sedetail itu. Tapi ada juga orang yang udah gifted. Memang nggak usah. Kalau nggak ditepok nggak berhenti ngomong. Ada yang begitu kan? Bisa ngobrolin apa aja panjang lebar ya. Tapi ada yang kayak saya mungkin nggak pinter ngobrol. Paling skakmat kalau ketemu orang yang kayak saya juga. Jadi saya udah gimana kabar? Baik. Waduh saya juga baik lagi. Terus ngobrol apa lagi nih? Terus ada beberapa momen yang ya udah kita mulai aja gitu. Mulai prospeknya gitu ya kan. Tapi ya canggung banget. Karena ya ada orang yang begitu juga gitu. Makanya mesti kitanya yang berubah. Kan kita nggak mungkin bilang, kayaknya lu mesti belajar ngobrol deh bro. Lah nggak mungkin dong. Dia kan kliennya gitu kan. Nah, jadi harus ada yang diubah. Nah, teman-teman perhatiin juga. Baik di kita ataupun di tim kita. Jangan-jangan ada yang menghambat yang hal-hal seperti itu. Yang nggak kasat mata. Yang berhubungan dengan soft skill. Gesture, cara ngomong, cara ngobrol, cara merespon, cara WA juga loh. Itu juga ngefek. Saya ada satu tim juga, tim saya aneh-aneh juga kalau dipikir-pikir ya. Yang kalau balas WA itu kayak orang marah, padahal enggak. Tahu ya? Yang kalau misalnya ngobrol apa, misalnya gini, nasabahnya ngabarin. Sorry, kok siapa gitu. Sorry kok, saya hari ini nggak bisa meeting dulu nih, reschedule yang nanti malam boleh? Jawabannya oke doang, bayangin. Oke loh jawabannya gitu loh. Kan mestinya, oh iya nggak apa-apa, nanti kita atur lagi. Dia jawabnya oke doang, kayak orang marah. Orangnya juga jadi bingung gitu ya. Ya gitu-gitu tuh yang kadang kita kelewatan. Ya jadi boleh bilang kanan kiri, yuk something harus ada yang diubah. Ya, sesuatu harus ada yang diubah ya. Nah, kenapa kita harus berubah? Ya, karena ini percayalah ya. Karena dulu kita bagus, belum tentu akan dengan cara yang sama bagus terus. Ya. Ini berlaku untuk semuanya. Harus ada yang diubah karena
Apa yang udah kita jalanin bagus, belum tentu di tahun depan, di momen yang berbeda, kita lakuin yang sama, hasilnya sama bagus loh. Ya, itulah kenapa skill terus berubah. Ya, dulu waktu saya join jelasinnya Pak Ali. Mungkin kalau yang senior-senior doang tuh yang tahu Pak Ali yang hidup mati hidup mati. Ya, udah mati hidup lagi. Yang sekarang mungkin nggak tahu masih pakai Pak Ali nggak? Nggak kan? Nah, udah nggak kenal Pak Ali. Kita juga di Connect udah nggak pakai Pak Ali. Jadi kalau kita ada ngomongin Pak Ali, ada yang ngerti, berarti ya angkatan 2014-an kayak saya gitu ya, pakai Pak Ali. Tapi bayangin nggak, kalau tidak ada perubahan, masih jelasin pakai Pak Ali yang sama, dulu berhasil loh. Sekarang belum tentu. Hal yang paling simpel. Dulu, 2014, waktu saya join, jelasinnya polis semua unit link. Bahasanya sama, 10 tahun bayar, abis itu nggak perlu bayar lagi, ya, duitnya bisa diambil, manfaat tetap jalan. Itu yang diomongin dulu. Tapi kalau itu nggak berubah, wah, udah ramai kita di thread. Lalu ya, karena apa? Ya karena udah beda zamannya. Teknik skillnya udah harus berubah. Orang zaman dulu sama zaman sekarang udah lebih gampang untuk ngomongin insurance zaman sekarang. Zaman sekarang kita udah ngomong, sekarang ya saya tim saya kalau bikin janji even udah ngomong prudential langsung. Dulu nggak boleh. Dulu 2014 kalau ngomong prudential langsung nggak works. Harus main jebak-menjebak zaman dulu. Ya, zaman sekarang nggak bisa jebak-menjebak, malah kita yang kejebak gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang udah orang lebih open minded, orang lebih gampang untuk bilang, yuk ketemuan gue mau bahas insurance. Dan orang udah biasa aja ngomongin begitu. Karena apa yang dulu works, apa yang dulu bagus, nggak selalu bagus terus-terusan. Hal yang sama juga terjadi sama kita. Mungkin tahun kemarin kita ngelakuin hal yang sama, oh gue di Desember udah santai, karena di November udah achieve. Tapi kok tahun ini enggak ya? Nah, berarti harus ada yang diubah juga, harus ada yang di-adjust. Saya punya tim selalu 2 tahun berturut-turut dia Star Club, tapi Star Club mepet yang selesai di 30 Desember ya. Yang di 29 Desember gitu ya, itu case-case issue yang buat dia start itu tanggal 29, tanggal 30 gitu ya. Di masa itu, bayangin, dia di bulan Desember bisa issue 500 juta. 2 tahun berturut-turut kayak gitu. Tapi kan itu by luck juga ya. By deg-degan juga ya. Kalau kepleset gimana? Cuma beda sehari gitu kan. Jadi saya bilang ya harus ada yang diubah. Karena nggak bisa cuma mengandalkan luck atau mengandalkan hal yang mepet-mepet begitu. Ya, akhirnya harus ada yang diubah. Dari sisi teknikalnya, ketemunya, strategi, dan lain-lain. Tahun kemarin akhirnya dia Star Club juga lebih mending. 10 Desember udah beres. Lebih bagus dong. Walaupun masih sama-sama Desember gitu ya. Tapi lebih maju 20 hari oke lah. Lebih maju 20 hari oke lah. Sampai saking ini tim saya itu orangnya lumayan gila kerja gitu ya. Pas tanggal 10 dia achieve, dia bingung loh mau ngapain. Nyariin saya gitu ya, lu hari ini kemana? Lah gue kerja lah, lu enak udah beres gitu ya. Iya nih gue bingung nih mau ngapain. Jadi dia kurang lebih 21 hari tuh cuman kerjaannya makan, jalan-jalan, nonton. Bingung dia mau ngapain. Karena apa? Biasa kerja sampai 30 Desember. Begitu dia tanggal 10 udah beres, bingung dia linglung. Yang biasanya bangun jam 7 dia sekarang bangun jam 7 nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Ya gitulah. Tapi ya kalau berubah menjadi lebih baik ya udah, nggak masalah. Ya. Jadi teman-teman coba perhatiin. Apa yang mungkin tahun kemarin kita lakukan, tahun ini nggak works, berarti harus di-adjust lagi. Dan ini yang buat kenapa kita terus hidup. Harus ada yang diubah terus, harus ada yang dikembangin terus. Day by day ya. Nah, dan ada area-area yang mungkin kalau kita lakukan perubahannya, area yang mungkin kita nggak pernah bayangin itu bisa kita lakukan, bisa ke explore. Ya, dulu waktu saya join, saya bukan tipe orang yang pinter ngomong, nggak pinter public speaking. Saya adalah agent introvert lainnya yang ya udahlah kalau ngomong apa adanya aja ya. Istri saya cenderung lebih bawel, cenderung lebih vokal, lebih suka public speaking, dia lebih jago gitu ya, walaupun nggak suka-suka banget, tapi dia lebih jago untuk ngomong di panggung. Jadi dulu waktu kita jalanin bareng, yang banyak ngomong di depan, mimpin meeting tim, semua istri saya. Ya, karena saya merasa saya nggak bisa. Saya jagonya one on one aja lah. Ngobrol nih sama tim one on one saya lebih oke lah. Lebih kuat gitu. Kalau istri lebih suka ngomong di depan. Lebih bisa gitu. Oke, berarti saya merasa itu jatahnya dia. Tapi saya melihat tim-tim besar yang timnya besar. Dia bisa loh ngomong di depan dengan bagus. Teman-teman lihat deh.
semua leader-leader besar pasti public speakingnya oke. Siapapun. Berarti saya cuma berpikir, skill set yang leader besar punya adalah public speaking. Jadi saya memaksa diri untuk mengeksplor area yang saya nggak pernah rasa saya bisa. Ternyata bisa juga loh. Ya, kayak itu. Dari apa? Dari pengen untuk ada perubahan. Pengen ada sesuatu yang diubah. Mungkin hari ini teman-teman kalau closing case size-nya kecil. 10 juta API, 20, terus merasa gila ya kalau ada yang top agent, top leader 120 juta satu case tuh hebat banget. Ya, terbang tuh orang tuh, ya, dewa nih gitu. Tapi ternyata waktu kita belajar dan mau mengubah sesuatu, ternyata akhirnya bisa juga loh. Ternyata yang dulu kita pikir, oh kalau orang masuk tuh 500 ribu, sekarang bisa loh 10 juta per bulan, 8 juta per bulan ya. Jadi mungkin ada area-area yang teman-teman juga nggak tahu kalau nggak dicoba explore. Ya, dalam tanda kutip hidden talentnya kita mungkin cuman nggak ke unlock aja, karena kita merasa ya udah kita tuh kayak gini gitu. Ya, gua tuh ya beginilah, nggak bisa suruh berubah-berubah. Jangan-jangan kalau itu dieksplor jauh lebih dahsyat gitu. Ya, jadi please lakukan perubahannya. Ini faktanya. Perubahan banyak yang terjadi karena kritik. Jadi jadilah orang yang tidak anti kritik. Saya dulu setiap review mingguan sama leader selalu nanya, apa yang mesti diimprove lagi? Ya, atau abis bawa materi di depan, dulu kan ngajar gitu ya. Kita pelan-pelan kalau baru jadi AAB, mulai dapat kepercayaan ngajar, mulai mimpin meeting ya. Setelah itu saya tanya, apa? Yang jelek apa? Yang ditanya yang jelek. Kalau saya begitu, yang kurang apa? Apa yang kurang? Oh, ntar dikasih masukan. Kayaknya ngomongnya terlalu gini. Kayaknya materinya terlalu begini. Kayaknya slide-nya terlalu kayak anak kuliahan gitu ya. Semuanya tulisannya kayak baca bukuan. Dulu zaman kuliah begitu ya. Dosennya nggak ngerti cara pakai PowerPoint. Jadi semua buku di copy aja ke PowerPoint gitu kan. Saya dulu juga begitu. Oh, ternyata slide-nya nggak boleh seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, mostly perubahan terjadi karena kritik. Jadi please selalu minta dikritik sama orang-orang terdekat, sama leadernya terutama. Karena biasa leader yang paling tahu. Karena dari situ kita tahu celah yang orang nggak lihat. Celah yang orang lain lihat tapi kita nggak sadar. Kenapa pemain sepak bola atau pemain basket level dunia sekalipun masih punya coach? Ya, karena mereka punya blind spot. Yang kalau enggak point of view dari orang lain lihat, nggak akan sadar. Ya, jadi most dari kritik yang membangun kita. Tapi bukan yang ngecengin gitu ya. Kritik yang membangun. Makanya kenapa tanya sama orang terdekat dan sama leadernya. Karena mereka pasti yang mau kita grow gitu ya. Yang kedua, pasti nggak nyaman. Ya, kebayang dong kalau misalnya selama kita prospek nih 7 bulan terakhir, kita selalu ketemu yang kenal, yang akrab. Tiba-tiba suruh ketemu referensi, nggak nyaman dong. Karena area baru lagi nih gitu ya. Mungkin saya dulu begitu ya, ketemu teman-teman nyaman aja, ketemu 60 tuh teman semua. Begitu masuk ke referensi orang tua, orang tuanya teman-teman gitu kan, nggak nyaman banget. Rasanya lebih deg-degan daripada biasanya. Tapi nggak apa-apa, itu berarti tandanya adalah area yang kita belum pernah lewatin. Jadi kalau teman-teman dikepercayakan sesuatu atau melakukan sesuatu dan itu nggak nyaman, ya itu area grow-nya di situ tuh. Dipaksa aja, lakuin terus. Tapi sambil di-review gitu ya, bukannya udah nggak nyaman, diterusin hasilnya nggak diubah, nggak di-review, tetap jelek gitu ya, jangan. Tapi di-review terus supaya tetap bagus. Lama-lama jadi biasa aja ya. Saya sering bilang nih, nggak tahu teman-teman merasakan atau enggak. Waktu join jadi agent, yang berat itu bukan presentasi, tapi bikin janji. Yang berat adalah angkat telepon, terus bunyi baru terus kita matiin. Nggak diangkat nih. Itu yang berat. Kalau prospeknya udah dihadap-hadapin nih sama klien kita, itu gampang lah. Tapi waktu angkat telepon itu yang berat. Bikin janji adalah entry levelnya. Ya, kenapa sampai kalau di tim saya ada yang dipencetin? Saya banyak yang gitu ya. Timo juga dulu begitu, saya pencetin. Saya tulisin list namanya, saya tembak satu-satu, nih siapa gitu ya. Saya punya tim juga hari ini, SAB juga namanya Herman ya, nanti boleh dipanggil juga ya.
dipencetin. Kalau udah nyambung gimana? Masa dia tutup? Saking bikin janji sesusah itu buat kita-kita waktu itu. Jadi nggak nyaman banget yang kalau nggak diangkat malah seneng. Aneh ya? Tujuannya dapat janji, tapi ketika nggak diangkat, nggak diangkat. Untung nggak diangkat. Ya, si Om Galak ini tidak mengangkat telepon. Syukurlah gitu ya. Kan aneh gitu, tapi ya memang begitu. Semua merasakan juga mungkin di momen-momen itu. Jadi ya fakta dari perubahan ya pasti nggak nyaman. Tapi kalau dilakuin sekarang, coba yang udah jalan 5 tahun, 10 tahun, telepon udah telepon aja. Malah kalau nggak diangkat kita yang kesel, mau diangkat sih gitu ya. Dengan zaman dulu nggak, zaman dulu syukurlah tidak diangkat gitu ya. Dulu saya ya, aduh nih parah banget ya. Ketemu referensi, kalau di reschedule malah seneng. Saya sama pasangan gitu dulu. Duh, ketemu si Om ini lagi gitu ya, galak gitu. Tapi punya duit sebenarnya, kan sebenarnya bagus dong. Kalau kita zaman sekarang, saya ngebayangin ya udah seneng banget tuh ya. Tapi dulu enggak, dia giliran Omnya WA gitu ya. Sorry, malam ini cancel dulu ya, ganti minggu depan. Wah, syukurlah. Bisa ketemu lain yang mungkin kenal ya kan gitu ya, aneh. Tapi ya itu yang terjadi. Karena ketidaknyamanannya belum selesai. Belum berubah. Jadi ya pasti nggak nyaman. Karena kita melakukan apa yang kita benci. Kebayang nggak? Mungkin nggak semua, dan bahkan rata-rata ya, kalau saya lihat terutama di Connect dan tim saya juga sama. Rata-rata leader-leader besarnya bukan dari background orang yang suka jualan loh. Bukan tipe yang dari kecil tuh salesman banget. Enggak. Ada yang lulusan IT, ada yang lulusan desain gitu ya. Yang ibaratnya jauh banget sama dunia jual beli asuransi, dunia leadership beda banget. Tapi ya dengan melakukan apa yang kita nggak suka sebenarnya, explore area baru ternyata bisa juga dan mungkin lebih bagus ya. Nah ini faktanya perubahan tidak selalu drastis dan malah biasanya enggak. Di sini siapa yang punya niat diet olahraga? Wah banyak ya. Pertanyaannya, waktu hari pertama daftar jadi member gym, besoknya olahraga, lusa kurus gak? Enggak dong. Sedot lemak itu kalau begitu ya. Kalau itu instan gitu. Tapi kalau perubahan yang bentuknya menuju yang lebih bagus, biasanya nggak cepet loh. Nggak 1 hari, nggak 2 hari, bahkan tidak 1 bulan, 2 bulan loh. Diet itu mulai terlihat mungkin bulan ke-4, bulan ke-3. Itu juga bukan yang langsung berubah banget gitu. Jadi perubahan itu memang nggak enaknya ya. Kabar buruk dari perubahan adalah nggak langsung kelihatan. Misalnya kayak tadi yang saya bilang di awal. Kita ngerubah nih respon kita. Kalau ditolak, responnya lebih positif. Apakah besok langsung closing semua? Enggak juga loh. Gitu. Nggak harus, tidak selalu drastis. Kayak yang tadi ya, kita jadi member gym. Mungkin di bulan ke-4 bayangin. Baru kelihatan. Yang biasanya ngelihat pun bukan kita loh. Biasa orang yang lain lihat. Lu kurusan ya? Kita kadang-kadang karena ngelihat setiap hari, nggak berasa. Kita malah berasa kayak, emang ada yang berubah ya gitu. Tapi orang lain yang lihat berubah loh. Sekarang gini misalnya gitu. Sama. Kita di Prudential juga kadang-kadang begitu. Misalnya ada yang dulu deh ya, mungkin awal-awal pertama kali top agent. Suruh ceritain case-nya aja deg-degan. Ya, tapi lama-lama udah lebih lancar ngomongnya dan segala macam. Tapi ya itu, perubahan itu nggak enaknya nggak kelihatan langsung. Mungkin setelah setahun baru ada orang luar yang lihat. Sekarang si itu berubah banget ya. Si ini sekarang lebih langsing ya gitu. Yang ngejalanin mungkin nggak berasa. Tapi ini membuat kita semakin yakin bahwa perubahan itu butuh waktu, ya, butuh konsistensi. Ya. Makanya saya suka sama tim yang berubah itu bertahap. Maksudnya gini. Misalnya, minggu ini ketemunya 3 orang. Dikit dong. Terus dia akhirnya melakukan perubahan drastis, minggu depan ketemu 15 orang. Seneng dong. Tapi dia overwhelm. Akhirnya minggu ketiga balik lagi ke 3 lagi. Buat apa? Ya, lebih baik perubahannya pelan-pelan. Mungkin 3, terus 5, 7, tapi konsisten. Ya, itulah kenapa faktor perubahan konsistensi itu yang membuat orang gagal. Ya, kenapa gym itu membernya rame di Januari, Februari, dan sepi di tengah tahun ke belakang? Selalu begitu. Ya, di tempat gym saya juga begitu ya. Januari tuh susah mau nge-gym, karena semua alat dipakai. Tapi ntar kalau udah mulai Juli, Agustus, September ya, mungkin orang-orang udah mulai pasrah. Jadinya sepi gitu. Ya selalu begitu. Karena orang nggak
nggak konsisten dan nggak suka sama yang keempat. Maunya yang instan, maunya yang drastis langsung terlihat. Kenyataannya nggak akan seperti itu. Ya, jadi buat yang hari ini mungkin lagi melakukan perubahan, lagi doing something else, yang something different, dan merasa kok belum ada perubahan berarti ya, konsisten aja. Karena ya memang faktanya begitu. Ya. Nggak keluar ya. Jadi boleh baca bareng-bareng? Time to change. Dan kapan? Today. Harus hari ini ya. Karena sudah tidak ada waktu lagi, lebih banyak lagi ya. Gimana cara berubah? Simple ya. Yang pertama aware dulu. Nah, aware ini yang tadi saya bilang, bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Ya, kalau dulu saya waktu zaman agent, saya suka ngerekam diri saya prospek. Jadi saya prospek asal aja gitu ya. Maksudnya bukan ketemu orang, saya role play sendiri sambil direkam. Buat apa? Buat denger. Suara gue aneh ya sebenarnya kalau direkam ya misalnya gitu. Atau nadanya terlalu berbelit ya. Ekspresi mukanya nggak bagus ya waktu ngomong yang bagian ini ya. Jadi supaya awareness-nya muncul. Ya, awareness juga bisa disadarkan dari orang lain yang kasih kritik ke kita. Nah, tapi ini yang jadi pembeda. Setelah awareness-nya ada, respon dan action yang berfungsi sebagai perubahan itu. Ya. Karena di sela-sela ini kita tuh pasti punya waktu untuk merespon. Ya, gampangnya gini, ada orang yang emosian. Kalau apa dikit tidak terjadi sesuai dengan keinginan dia, bete-nya bete banget, moody banget. Tapi pertanyaannya kan di waktu dia moody itu, dia punya dua respon dan action yang dia bisa pilih. Dia mau terus marah-marah atau dia memutuskan untuk berubah dan sabar. Itu tuh di percabangan itu yang harus kita tanggung jawabnya kita di situ. Itu sama aja kalau kita kayak tadi pakai perumpamaan olahraga, waktu bangun tidur, badan sakit-sakit dong abis gym hari pertama, ya. Pilihannya kan cuma dua, lanjut nge-gym atau udahlah istirahat dulu. Biasanya kalau istirahat dulu, istirahat dan kemudian hari juga gitu ya. Akhirnya nggak lanjut. Karena soal respon dan action yang pertama, yang akhirnya beda jalurnya. Ya, makanya tadi, waktu di persimpangan itu, please selalu pilih yang benar. Bukan yang nyaman. Karena mostly kita selalu membiasakan diri pilih yang nyaman. Gampang nih, contoh. Kita di reschedule. Sebenarnya masih ada waktu 4 jam, 5 jam untuk kita bikin janji baru. Tapi pilihan yang nyamannya apa? Ya udahlah. Ya, relakan sajalah. Spider-Man baru keluar lagi ya. Nah, gitu ya. Tapi pilihan tidak nyamannya kan adalah berusaha untuk cari janji baru. Pengganti. Janji pengganti. Karena mumpung masih ada waktu nih. Nah itu. Respon yang benar, action yang benar yang akhirnya bawa kita ke perubahan tadi. Karena kalau enggak ya udah kita akan senantiasa ketika di reschedule pasrah. Ketika janjinya di cancel ya udah pasrah. Ya. Itu yang buat kita jadi berbeda. Lama-lama ketika selalu memutuskan yang benar jadi behavior, jadi kebiasaan. Ya. Orang yang udah kebiasaan untuk melakukan yang benar, misalnya kayak tadi contoh yang kita udah ngomongin, soal emosi, soal marah-marah, soal komplain ya. Terus soal olahraga, soal kita di reschedule. Kalau udah terbiasa untuk memilih, ya udah gue olahraga lagi di hari ini. Mau sakit nggak apa-apa, lanjut olahraga lagi. Mau di reschedule, gue pilih jalan yang benar. Cari janji lagi. Ada rasa emosi, ada rasa marah, ada rasa pengen komplain, pengen ngoceh nih gitu ya. Tapi responnya ya udah gue sabar dulu, pikirin solusinya gimana. Akhirnya jadi behavior, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya jadi kalau nggak dilakuin aneh. Di sini ada yang rajin berolahraga dan merasakan itu, kalau nggak nge-gym tuh rasanya aneh. Karena udah keseringan. Terus kemarin juga waktu awal-awal padel lagi booming. Di sini ada yang main padel? Ya, main ya. Awal-awal main tuh cuman cobain. Terus seminggu 2 kali, 3 kali. Loh kok jadi 5 kali nih lama-lama ya. Sampai akhirnya kalau nggak padel kok rasanya nggak enak ya gitu. Karena udah jadi behavior. Kita cuman butuh, kalau menurut teori ya, cuman butuh 21 hari untuk orang jadi behavior. Jadi kebiasaan. Ya, kayak sekarang saya juga sama. Seminggu kayaknya kalau nggak main padel ada yang aneh. Akhirnya nyarilah 2, 3 ya. Kalau kebanyakan nggak kerja lama-lama gitu ya. Bukan jadi atlet masalah ini ya. Kita
sedang menjalani, atlet kagak, cedera iya gitu ya, kalau keseringan main ya. Dan setelah behaviornya jadi, akhirnya jadi jati diri yang baru. Jadi memang flow-nya berubah tuh begini. Nggak ada yang dari awareness terus langsung new self, nggak bisa. Ya, nggak ada yang dari, dikasih tahu nih, kamu kalau prospek kayaknya bahasanya boleh lebih dipersimpel ya. Nggak bisa terus besok langsung jago. Nggak bisa. Harus melalui yang kedua dan ketiga. Nah masalahnya ini yang berat di sini. Tapi begitu yang kedua bisa, behavior udah otomatis. Biasanya bola saljunya udah jadi yang keempat secara otomatis. Nggak kita paksa-paksa. Karena udah kebiasaan. Ya. Sama kayak kita hari ini ngantor misalnya jam berapa? 8.30. Ya. Kenapa jadi bisa bangun pagi terus? Ya karena udah kebiasaan. Coba tiba-tiba diubah jadi jam 7. Pasti ada yang telat-telat lagi gitu kan? Karena kebiasaannya diubah misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini cara paling gampang untuk berubah. Ya. Perubahan baru disebut perubahan ketika sudah terjadi. Nah, ini juga nggak enaknya dari perubahan. Orang baru bisa bilang kita berhasil berubah ketika memang udah kelihatan. Di fase-fase day by day-nya nggak ada yang lihat. Dan nggak ada yang mantau. Karena memang perubahan sifatnya begini. Baru disadari ketika memang udah terjadi. Makanya kenapa keep going. Lakukan terus supaya beneran kejadian. Karena kalau belum sampai terjadi udah berhenti, ya udah nggak ada yang nyadar bahwa kita udah berubah. Ya, saya punya satu tim, dia overweight banget. Sekitar 3 bulan yang lalu. Beratnya mungkin 130, tingginya saya, tinggi dikit lah. Mungkin 171 gitu tingginya. Dia merasa udah nggak enak badannya. Karena buat jalan dikit ngap. Naik tangga nggak enak. Ya, takut. Akhirnya diet. Dia cuman diet cut nasi dan tepung. Bener-bener cut nasi dan tepung. Makannya daging terus. Daging. Jadi di awal-awal tuh aneh banget ngelihat orang yang biasa makan martabak, makan all you can eat, makan yang bener-bener gila nasi padang gitu ya. Habis nasi padang bisa Indomie, bisa nasi goreng. Misalnya gitu. Gila banget ya. Tapi waktu momen-momen awal dia melakukan itu, kita tuh aneh ngelihatnya. Kayak dia tiba-tiba masak, tiba-tiba bawa bekal gitu ya, tiba-tiba makan sayur. Bayang kita ngelihat kayak, siapa lo? gitu ya. Ini orang-orang beda nih gitu. Tapi ya dia lakukan terus. Dia lakukan 3 bulan. Sekarang beratnya udah 95. Berarti udah kurang lebih turun hampir 30 kilo. Ketika, bayangin ya, kita tuh saking ketemu setiap minggu 2 kali sama dia, jadi tuh nggak sadar. Tapi begitu di bulan ketiga sekarang ini, pas kita tahu berat dia 90-an, kita ngelihat foto dia waktu itu, beda banget loh. Beda banget, 30 kilo tuh beda banget. Walaupun belum sampai kurus banget, dia target mau 75 atau 80. Tapi 30 kilo itu dan 3 bulan, 4 bulan itu, baru kita lihat, iya beda banget ya. Gila lu dulu kayak gini gitu. Tapi kita nggak ngelihat day by day-nya. Kita nggak ngelihat, turun 5 mili nih, kempes nih. Kan nggak kayak gitu. Kita lihat pas udah semua sebadan jadi, kurusan lu gitu kan. Nah ini. Kalau teman saya waktu itu berhenti di tengah-tengah, ya nggak ada tuh omongan, gila lu dulu kayak gini loh. Gitu. Ya. Jadi keep going. Karena perubahan ya baru kelihatan, baru terjadi ketika udah terjadi. Ya. Waktu saya tinggal dikit ya. Kita next dulu. Ini yang tadi udah saya bahas, apa yang terjadi benefitnya, yaitu adalah possibility yang baru. Yang mungkin dulu kita nggak berani untuk prospek orang yang lebih kaya, nggak berani prospek orang yang lebih tua, nggak berani rekrut orang yang profilnya di atas kita misalnya. Akhirnya kita coba, kita lakukan terus konsisten. Akhirnya ternyata bisa, posibilitas yang baru. Yang dulu kita bahkan nggak kepikir untuk bisa, ternyata bisa. Ya, nah ini, ada momen-momen di mana nanti ketika teman-teman lakukan perubahan, ada reward yang kita terima, tapi yang kita tuh nggak pernah rasakan sebelumnya. Ya, saya sebutnya unfamiliar rewarding situation. Jadi situasi yang kayak nggak pernah kebayang ya. Misalnya teman-teman selama saya dulu kayak gitu ya, ada beberapa masa di mana saya itu punya tim tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Terus karena saya memaksakan sesuatu perubahan yang saya lakuin, jumlah rekrutnya, maintainingnya, secara skill setnya, sistemnya yang diubah,
tiba-tiba ada momen-momen di mana boom gitu, jumlah timnya berlipat ganda. Saya merasa ada situasi yang aneh banget nih begini ya. Tapi ya udah, itu reward yang kita terima dari perubahan yang kita lakukan day by day. Kelihatannya mungkin setahun gitu ya, baru kelihatan. Setahun, 2 tahun gitu ya, bola saljunya baru kelihatan. Nanti teman-teman akan ngerasain ini. Ya. Nah ini, kalau harapannya ya, 4 bulan terakhir adalah waktu yang cukup untuk melakukan perubahannya dan perubahan untuk seterusnya. Ya, bayangin kalau udah jadi behavior kita, nanti tiba-tiba tahun depan melakukan hal yang sama, ternyata hasilnya lebih cepat didapatnya. Karena apa? Ada perubahan yang memang dipaksain dari curve 4 bulan ini. Ya, change for good. Nah, ini penting. Be irreversible. Maksudnya gini, jadilah orang new self-nya yang udah nggak bisa balik lagi. Kebayang nggak teman-teman kalau jadi sukses sampai udah nggak bisa miskin lagi? Nangkep nggak? Kebayang nggak momen dimana kalau yang gampang, kayak kita udah fit badannya, sampai kita udah nggak punya behavior untuk jadi gemuk lagi. Yang sampai kita udah nggak bisa balik lagi. Saking udah berubahnya, ketemu orang setiap hari 2-3 itu udah nggak bisa dijadiin satu atau nggak ada sama sekali. Jadi udah kebentuk new self, behavior yang kebentuk sampai udah nggak bisa balik lagi. Teman-teman sampai udah nggak sadar kalau dulu sampai pernah begitu. Itu maksudnya. Jadi lakukan perubahan yang bagus sampai teman-teman udah nggak bisa dibalikin lagi. Saking udah terlalu otomatis, udah autopilot ya begitu. Ya, be irreversible. Nah ini, perubahan nggak akan berarti kalau akhirnya balik ke diri yang lama. Ya, itulah kenapa saya suka khawatir sama agent-agent yang cuman kerja di akhir tahun dan achieve. Masalahnya di tahun depan belum tentu itu terjadi lagi. Kenapa? Karena masih bisa kebalik lagi. Tapi kalau dia konsisten berubah, lakukan perubahan, dia sampai nggak bisa diubah lagi. Jadi new normal buat dia. Nah itu, perubahan yang sebenarnya terjadi di situ. Ya, ini juga terjadi nanti di depan saya. Ya. Ini dulu saya nih. Ya, ini motornya, bahkan motor saya ambil di Google. Aslinya lebih jelek. Ya, dulu saya, kenapa lebih jelek? Dulu saya motornya ini, waktu pertama kali jadi agent. Ya, kenapa saya bilang lebih jelek? Karena motor saya nggak ada spionnya. Sering tuh ditangkap polisi ya, gara-gara nggak ada spion. Terus, motornya udah tua banget. Dulu sampai terakhir motor ini saya jual, harga udah nggak bisa turun lagi. Jadi kebayang nggak? Saking udah hancurnya tuh barang, sampai harganya nggak bisa turun lagi. Ya, bayangin, motor laku 1,5 juta waktu itu. Udah hancur banget. Mungkin sama yang beli juga dipretelin kali, nggak tahu ya. Ini motor pinjeman. Ini minjem kakak saya. Ini motor kakak saya masih bagus ya. Dulu motor saya itu. Ini 2014. Saya sekeluarga belum pernah ada yang punya mobil. Semuanya. Ya, di waktu saya join. Jadi, mobil ada tuh dari kantor biasanya. Dipinjemin. Tahu ya, kalau kita di karyawan kan, kalau posisi tertentu mungkin dapat fasilitas mobil gitu ya, dipinjemin. Saya juga begitu, pas lagi join, ya udah adanya motor ini dong. Di rumah saya ada motor 3, ya, yang oranye, yang saya pakai. Sayang waktu itu saya nggak foto ya. Terus motor kakak saya sama ada motor cici saya. Ini 3-3 kita satria bermotor gitu ya. Jadi baja hitam tiap hari ya. 2014 saya join tadi, anggap saya mulai di Mei 2014, jalanin gitu ya. Struggling biasa ya. Tapi syukur waktu itu 2014 saya dulu, kalau teman-teman ingat, Star Club itu tidak berakhir di Desember. Star Club itu selesai di September dan November. Ada yang elit, ada yang biasa. Yang senior pasti tahu ya. Dulu saya achieve akhirnya yang Jepang, yang Star Club reguler di bulan November ya. Waktu itu achieve ya, thank you. Dan karena itu saya jadi pembeli mobil pertama di keluarga saya ya. Ya, ini funny waktu itu ya, dan memang di foto ini saya seperti sales mobil yang lagi nganter mobil gitu ya. Nah, ya. Dulu itu stylenya begini ya, mesti pakai dasi ya, agent 12 tahun yang lalu begitu ya. Agent 12 tahun lalu tuh begini nih, kalau ke kantor tuh lengan panjang, pakai dasi, sepatu pantofel. Memang di foto ini itu terlihat saya lagi nganterin mobilnya Fanny. Ini sales mobil yang closing gitu kan. Ya, tapi enggak, ini mobil saya pertama ya. Waktu itu saya cuma mikir, pengen ya punya mobil ya. Nggak usah yang mahal-mahal banget lah, nggak usah yang gimana-gimana. Waktu itu saya beli Yaris. Ini Yaris lele kalau teman-teman yang tahu ya.
2015. Saya beli warna putih. Waktu itu yang excited saya doang. Fanny mah biasa aja gitu ya. Karena Fanny nggak terlalu suka mobil. Dia bilang mobil sama aja lah. Yang penting bisa dipakai nggak kehujanan. Ya udahlah ya. Tapi kalau buat saya ini begitu bermakna buat saya. Karena perjuangan yang nggak gampang dan breakthrough di keluarga jadi orang yang beli mobil pertama gitu ya. Nih, ini di lobi Kuningan waktu itu ya. Ini 2015. Terus baru setelah berjalan, Fanny baru ngomong, ternyata Fanny itu tidak suka mobil ceper. Jadi nggak suka sedan. Jadi pas dia ngeliat gini nih, mobil apa ini pendek banget gitu. Dia sukanya mobil yang gede, SUV gitu ya. Jadi akhirnya, nah ini lucu ya, di 2000, ini kan 2015. Di 2016 dia itu pas lagi nunggu saya jemput di lobi, dia tuh lihat ada satu mobil yang keren gitu menurut dia. SUV besar, dia suka gitu ya. Dia cuma mikir, gila keren banget kalau punya mobil itu gitu ya. Waktu itu dia bilang, mobil tuh begini, tinggi, gede gitu ya. Belum ya, enak lu ngomong itu harganya berapa gitu ya. Tapi akhirnya ternyata mobil yang sama di 2017 kita ambil juga, yaitu Mazda CX-5 gitu ya. Ini waktu itu dia lihat ternyata. Ya, mobilnya ini, warnanya juga ini, yaitu namanya visualisasi mungkin buat dia ya. Yang ini, dia excited, saya biasa aja gitu ya. Karena ini dia suka banget, mobilnya besar gitu. Saya jujur sebenarnya nggak biasa aja karena tidak ada momen emosional yang pertama punya mobil itu tadi. Jadi yang kedua itu ya lebih ke ya udahlah oke aja gitu ya. Dan akhirnya baru ini mobil saya beli 2017 akhir, 2018 awal gitu ya, di tengah-tengah pertengahan itu dipakai lumayan lama ya. Jadi yang mau beli Mazda boleh ya, awet juga nih mobil ya. Nih, jadi sales mobil beneran gitu ya. Ini saya pakai lama, mungkin 8-9 tahun. 8 tahun berarti. Ini 2026 ya. 8 tahun saya pakai. Sakingnya mobil perang dibawa kemana-mana, kilometernya sampai 97.000 gitu ya. Baru dijual gitu ya. Dijual tahun ini. Tahun ini di awal tahun ya. Akhirnya ganti Xpeng ya. Ganti mobil listrik ya. Saya punya anak namanya Violet. Mobilnya juga ungu. Gara-gara dulu pada waktu beli ini, saya nanya kan sama anak saya. Anak saya umur 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 9 bulan. Masih kecil ya. Saya tanya, mau mobil warna apa? Dia bilang, warna putih lah, bersih katanya. Kalau hitam kotor ya, dia taunya gitu doang ya. Terus dia bilang juga, waktu itu dia, kebetulan saya punya banner, kayak flyering gitu saya ambil mobilnya. Terus dia bilang, mau dong warna ungu. Gue bilang, mana ada mobil warna ungu? Ada beneran. Ternyata dibeli beneran ya. Ini baru beli. Nah ini dari sisi kendaraan ya. Ini perubahan yang saya rasa teman-teman juga mau alami semua gitu ya. Yang dulunya di mana bertahap. Ya, saya juga dulu dari motor nggak langsung yang sana gitu ya. Semua step by step. Ya. Ini rumah saya dulu. Nah ini ya. Ini kalau teman-teman tahu di Tanjung Duren ada toko namanya Coconut Tree. Ini bukan band reggae, bukan. Ini toko mama saya jualan bahan-bahan kue gitu ya. Saya tinggal di sini dari dari SD kelas 5 kurang lebih. Saya tinggal di ini bukan disebut rumah juga ya, ini ruko gitu. Jadi saya tinggal di lantai 2-nya bersama kakak saya dan mama gitu ya, berlima. Nah ini ya saya mengalami tinggal di rumah yang kayak gini tuh nggak enak banget teman-teman. Teman-teman kalau tahu, saya kamarnya yang di paling depan, deket jendela. Dan ini, karena kan kaca semua ya, tidak dipasang kaca film. Jadi kalau mau sauna, nggak usah ke tempat gym. Ya. Ke kamar saya bisa sauna kalau jam 12 siang ya. Telur ditaruh itu mateng takutnya ya. Jadi ini panas sekali. Makanya kenapa saya kalau siang nggak pernah bisa di kamar. Karena untuk pasang kaca film juga mahal ya. Dan ya udah kan dulu saya kalau siang ya udah kuliah gitu ya, jadi jarang di rumah. Tapi ketika weekend ya itu kamar saya nggak bisa ditempatin karena panas sekali. AC juga nah tahu ya teman-teman, kalau yang mengalami mungkin tahu ya, AC yang ditaruh di sekat antara kedua kamar. Tahu ya? Familiar ya? Jadi kamar saya atasnya tuh temboknya ada lubangnya begitu. Supaya AC bagi dua biar irit. Ya, sakingnya nggak punya duit kalau satu kamar satu AC, pertama nggak punya duit, yang kedua listriknya juga nggak kuat. Jadi kalau misalnya kakak saya, sebenarnya kamarnya sebelahan sama kakak saya, kalau kakak saya kedinginan, dia kan kagak ada ke jendela ya. Dia matiin tuh AC, matilah saya ya. Egois memang dia ya. Tapi begitu yang terjadi ya. Ini rumah saya sampai mungkin
Saya lulus kuliah juga masih di sini. Saya jalanin Prudential juga masih di sini. Ini bukan mobil saya, ini mobil customer ya. Ini mobil yang beli gitu ya. Ini yang ditutup-tutupin nih baru motor saya tuh. Yang di ujung ya. Jadi ini yang terjadi kehidupan saya ya. Sampai saya 2000, ini sampai berapa ya? 2002, 2018 juga masih di sini. Berarti cukup panjang, 20 tahunan lebih saya tinggal di sini ya. Cuman beda-beda, akhirnya pindah kamar gara-gara kakak saya yang paling gede merit. Nah, saya lepas dari neraka ini gitu ya. Saya pindah ke dalam ya, yang depan akhirnya jadi gudang. Karena ya memang sepanas itu. Saya tinggal di sini ya. Saya cuma mikir, nah dulu waktu beli mobil yang Yaris tadi, itu Yaris yang paling membawa petaka buat saya. Kenapa? Kan diparkirnya di luar nih. Nggak pasang awning juga kan. Spion itu udah hilang, udah nggak tahu belasan kali kayaknya. Kenapa? Ya orang tinggal manjat, ini kebetulan di pinggir itu nggak ada durinya apa-apa, dia tinggal manjat, patahin. Manjat, patahin. Jadi udah klaim asuransi spion tuh berkali-kali, belasan kali. Karena apa? Ya udah mau gimana? Ditutupin juga sama orangnya cuma dibuka dipletek juga sama aja. Gitu ya. Dulu kan bilang ya udah ditutupin kain gitu ya. Jadi dibuka aja sama orangnya kan gampang, patahin. Jadi menyiksa sekali ya karena nggak ada tempat parkir dan saya kalau siang harus keluar rumah ini juga ya. Kenapa? Karena kalau satu di mobil parkir saya, customer mama saya gimana ya? Karena ini cuma muat satu mobil. Jadi saya harus motivasi untuk prospek gitu ya, harus keluar rumah terus. Karena ya memang ini cuma lebar 6, jadi cuma muat satu mobil doang. Misalkan ada tempat motor juga. Jadi nggak enak banget tinggal di sini, ya. Akhirnya saya cuma mikir harus ada yang berubah. Saya mau ada kehidupan yang berubah, ya. Ini rumah saya sekarang, ya. Di rumah saya sekarang rame ya. Ada saya, ada istri saya, ada anak bertiga ya. Mama saya juga di sini. ART ada 3, 7 berarti. Sama waktu itu ada oma saya. Sekarang oma saya udah meninggal. Jadi bertujuh doang ya di rumah ini. Di rumah ini ada ruang meetingnya 2. Buat apa? Buat anak-anak tim saya ngumpulnya di sini. Jadi di depan nih yang di sini nih ada nonjolan dikit nih ruang meeting. Ini juga ruang meeting. Sakingnya saya mikir ya udahlah tuh anak-anak daripada buang-buang ongkos gitu ya, meeting di kafe mana, ya udah di rumah aja saya sediain makan minum gitu ya. Jadi ini dulu pengen punya rumah cuman biar apa? Biar ada garasi. Biar kalau punya mobil kagak repot tuh dipatahin ya spionnya. Akhirnya punya garasi itu doang, sesimpel itu. Ya mungkin bukan rumah yang gimana-gimana, tapi buat saya ya udah cukup lah untuk bisa provide tim, untuk bisa tinggal nyaman gitu ya. Gitu. Terus ini anak saya sama istri ya. Ini masih umur nih kayaknya tahun lalu ya. Saya cuman merasa saya harus provide yang terbaik buat anak saya ya. Jangan sampai ngerasain apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi ini waktu itu nih di rumah ya, sampai sekarang udah bisa beli popok sendiri ya. Nah, dia udah bisa milih popok sendiri mau yang mana, biarin ya. Jadi rasanya perubahan itu lebih ada value-nya ketika ada kita fight for something, fight for someone gitu ya. Jadi perubahan-perubahan yang day by day kita lakuin nggak ada yang kebayang loh. 2014 saya cuman lakuin aja lah, ya udah disuruh prospek lah, disuruh rekrut lah, disuruh kembangin tim, ya udah kembangin tim lah. Dalam tanda kutip ya udahlah jadiin diri bodo-bodo ikut aja lah, disuruh apa sama leadernya jalanin. Tapi ternyata itu membawa perubahan yang bermakna juga buat kita ya. Ya ini jalan-jalan ya, nih ke mana nih ya? Shanghai kalau nggak salah kemarin ya, sama family. Ya punya waktu yang kita bisa pilih, nggak perlu, aduh mikirin cuti gimana gitu ya, aduh mikirin kerjaan gimana, nggak usah ya. Kita tinggal pilih waktu yang bagus mana, yuk jalan. Ya. Ini saya di 2017 waktu naik agency manager. Ya, ini 2017 atau 18 ya? 14 ke 15 AM, UM. 15 ke 16 SUM. Iya benar, 2017. Ya, dulu kita cuma berdua. Ya, akhirnya growth. Ya. Ini sebagian foto-foto beberapa tahun yang lalu. Kita setiap tahun di Connect pasti ada acara. Nah, ini teman saya yang tadi bilang 120 kilo nih. Kelihatan ya? Sekarang udah singset ya, nggak kayak gitu ya, udah mendingan, udah jauh. Jadi kita terus berkembang. Kenapa? Ya karena ternyata teman-teman nanti rasain ya. Ketika teman berubah hidup, kita berubah hidup, rasanya senang, happy. Tapi ketika banyak orang yang ngikutin jejak kita, jauh lebih happy.
rasanya ada impact, ya. Rasanya ada impact untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tuh nggak hidup cuman buat ngejar diri sendiri. Karena kalau cuman buat diri sendiri, pasti ada limitnya, pasti ada batasnya. Tapi kalau ada sesuatu yang kita kerjain untuk kehidupan banyak orang, rasanya lebih priceless, ya. Ini foto-foto waktu promotion ya di tahun lalu nih ya, di ICE ya sekarang ya, di ICE BSD. Ini beberapa leader kita yang waktu itu promotion dan dapat prestasi ya. Dan masih banyak lagi. Sekarang total kurang lebih mungkin 70 leader ya. Saya nggak tahu, kalau nggak salah, saya karena udah nggak semua itu dalam apa ya, dalam sistem komunitas saya. Jadi kita kalau di connect tuh udah based on community. Jadi Timo misalnya ya udah bikin komunitasnya sendiri, ya udah dia mau acara apa nggak gabung sama kita, nggak gabung sama Wapin gitu ya. Saya komunitasnya namanya Wapin. Jadi ada beberapa activity yang kita udah nggak bareng, jadinya saya juga nggak tahu tracking leadernya udah berapa. Harusnya sih 70-an. 25 atau 24 AB, sisanya AAB. Ya. So, pertanyaannya tinggal, are you ready to be the better you? Ya. Karena ya ini semua baru bisa dicapai ketika ada konsistensi untuk teman-teman memutuskan yang benar, konsistensinya juga jalanin yang benar. Baru rasanya better us-nya baru muncul. Ya, saya juga nggak kebayang dulu 2014 bisa punya kehidupan yang hari ini. Nggak kebayang juga punya tim seperti hari ini, nggak kebayang. Saya cuma tahu ya udah disuruh apa, prospek. Disuruh apa, bikin janji gitu ya, ngikut aja. Nggak ada yang tahu ternyata berkat bisa datang begitu besar gitu ya. So itu aja dari saya. Ya, semoga bisa memberkati teman-teman. Sukses buat teman-teman. Thank you. Selamat pagi. Teman-teman silakan bangkit berdiri.